Ya memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan orang kafir, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang memintakan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Para Wahabi Indonesia sangat tidak senang dengan kata-kata Wahabi dan mereka tidak terima kalau mereka disebut sebagai orang Wahabi. Padahal ulama-ulama Wahabi yang ada di Mekah sendiri sangat senang dengan kata-kata Wahabi, bahkan menganggap penyematan nama Wahabi itu suatu kehormatan tersendiri bagi mereka, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa wa Maqalat al-Mutanawwi'ah. Lantas, apakah yang membuat orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia menolak dan tidak mau disebut Wahabi? Setidaknya ada beberapa alasan atau dalih mereka yang berusaha menolak istilah Wahabi. Alasan yang pertama, mereka tidak mau disebut Wahabi karena menurut mereka nisbat Wahabi bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, tapi kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Alasan ini baru muncul setelah seorang Wahabi bernama Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air mengalami salah paham terkait dengan istilah Wahabiyah. Dan Wahabiyah dalam tulisannya yang mencantumkan fatwa Al-Lakmi. Kesalahpahaman itu ternyata diadopsi oleh kalangan Wahabi, khususnya Wahabi yang ada di Indonesia, seperti Abu Yahya, Badrussalam LC dan beberapa orang Wahabi lainnya. Alasan yang kedua, mereka tidak mau disebut Wahabi karena menurut mereka nisbat Wahabi adalah nisbat yang salah. Mereka mengatakan bahwa bila pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab, maka seharusnya bernama Muhammad atau Muhammadiyah, bukan Wahabi atau Wahabiyah. Perkataan mereka tersebut datang dari kalangan yang masih awam dalam memahami persoalan nisbat. Sebab nisbat tidak harus dengan nama pendirinya, tapi boleh dengan nama ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Bahkan boleh dengan mudhof ilaihnya. Misalnya nih, istilah Syafi'iyah itu tidak dinisbatkan kepada penggagasnya atau pendirinya. Nama pendirinya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Syafi'i adalah nama dari kakeknya yang sudah terlampau jauh. Nah, begitu banyak penisbatan yang tidak menggunakan nama pendirinya atau penggagasnya, dan nisbatnya juga itu tidak mesti dengan nama depannya, tapi boleh juga dengan menggunakan mudhof ilaihnya, seperti nama Abdul Qais, nisbatnya kepada mudhof ilaihnya yaitu Qaisi. Alasan yang ketiga, mereka tidak mau disebut Wahabi karena menurut mereka istilah Wahabi berasal dari orientalis barat atau orang kafir yang benci terhadap dakwah mereka. Alasan tersebut mirip dengan kebohongan ustadz-ustadz Wahabi. Sebab penamaan Wahabi yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pertama kali diberikan oleh kakak kandung dari pendiri Wahabi itu sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Hambali. Beliau adalah seorang ulama sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Beliau menulis istilah Wahabi dalam kitabnya As-Sa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Kemudian istilah itu diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Nah, setidaknya itulah beberapa alasan mengapa orang-orang Wahabi, khususnya yang ada di Indonesia ini, mereka merasa malu kalau nama Wahabi dinisbatkan kepada mereka yang mengikuti pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Wahabiyah. Jangan lupa video ini di-share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.